Halo traders, salam investasi. Kembali kita berjumpa di dalam Fibis Weekly Sentiment Forex untuk membahas bagaimana perkembangan pada perdagangan mata uang asing minggu ini. Dan ada beberapa hal yang dapat kita lihat pada perdagangan major rates di mana pada minggu lalu sterling bergerak melemah dan pada awal minggu ini juga masih melemah. Sedangkan euro pada awal minggu ini berbalik menguat di mana pada perdagangan minggu lalu bergerak melemah dan Aussie masih bergerak menguat. Sedangkan dolar Amerika Serikat melawan franc Swiss pada minggu ini sedikit melemah setelah pada minggu lalu menguat, dan terhadap yen Jepang, dolar Amerika Serikat bergerak menguat setelah pada minggu lalu bergerak melemah. Beberapa hal yang dapat kita jadikan sebagai acuan di dalam perdagangan minggu ini. Yang pertama adalah hasil daripada pertemuan para menteri keuangan Uni Eropa yang dilangsungkan di Brussels beberapa waktu lalu. Hasil dari pertemuan tersebut mengemukakan bahwa Yunani memperoleh tambahan waktu sekitar 2 tahun untuk membenahi kinerja pada sektor fiskal yang sedang mengalami defisit. Keputusan para menteri keuangan Uni Eropa yang bertindak sebagai pemberi pinjaman terhadap Yunani ini dilandasi oleh suatu pertimbangan bahwa alangkah lebih baiknya Yunani untuk sementara berada di dalam Uni Eropa karena dampak dari keluarnya Yunani dari Uni Eropa akan memberikan suatu dampak negatif yang terlampau besar. Dengan demikian ataupun dengan latar belakang hal tersebut, Yunani memperoleh tambahan waktu selama sekitar 2 tahun. Lalu yang berikutnya adalah bahwa sentimen investor dan analis terhadap perkembangan ekonomi dan bisnis di Jerman menunjukkan adanya pelemahan kinerja. Indikator Jerman ZEW Economic Sentiment dilaporkan melemah menjadi minus 15,7 dari minus 11,5. Lalu berikutnya adalah dari Amerika Serikat. Laporan terakhir menunjukkan bahwa terjadi defisit anggaran pada pemerintah federal Amerika Serikat sebesar minus 120 miliar dolar AS, di mana pada periode sebelumnya mengalami surplus sekitar 75,2 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu yang berikutnya adalah bahwa pengumuman mengenai PDB Perancis yang akan diumumkan dalam waktu dekat ini diduga akan menunjukkan suatu pertumbuhan yang stagnan yaitu 0,0%, di mana periode yang lalu juga tumbuh 0,0%. Lalu mengenai ekonomi Jerman, diduga ekonomi negara tersebut akan mengalami perlambatan pertumbuhan, di mana yang pada kuartal lalu mencapai pertumbuhan sekitar 0,3%, diperkirakan akan sedikit melambat menjadi hanya tumbuh sebesar 0,1%. Dampaknya terhadap perkembangan falas euro dolar dapat kita lihat pada chart teknikal berikut, di mana secara umum pola minor maupun pola major pada euro dolar sudah menunjukkan pola channeling down, dan kisaran 1.2877 diperkirakan sebagai kisaran resistance yang cukup kuat untuk minggu ini. Adapun dapat kita lihat juga kisaran support kuat secara historical yaitu di sekitar 12754 telah tembus pada minggu lalu, sehingga menjadikan angka kisaran tersebut sebagai kisaran pivotal untuk minggu ini. Sentimen kami terhadap euro adalah bahwa mata uang ini diperkirakan akan sedikit menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada minggu ini. Lalu berikutnya adalah pada perdagangan sterling dolar. Sterling pada minggu ini diperkirakan akan memiliki support kuat di 1.5786 dan kisaran resistance kuat di 1.6040. Secara teknikal dapat kita lihat juga sterling berada di dalam pola channeling down dan mengalami tekanan dari dolar Amerika Serikat.
Kendati demikian, dengan beberapa perkembangan terakhir, sentimen kami terhadap sterling hampir sama dengan euro, bahwa pada minggu ini mata uang tersebut diharapkan akan sedikit menguat dibandingkan dengan perkembangan ataupun perdagangan pada minggu lalu. Demikian Fibis Weekly Sentiment Forex untuk kali ini bersama saya Indra Yudhistira. Happy trading dan salam Fibis.